sebelum Rasulullah diutus ya, orang-orang ketika itu di masa jahiliyah biasa memiliki 5 orang istri, memiliki 10 orang istri, memiliki lebih dari 10, itu biasa. Ya, sesuatu yang lumrah ketika itu. Semakin kaya seseorang maka semakin banyak istrinya. Tetapi kemudian ketika Rasulullah diutus, turun wahyu dari Allah, turun syariat yang membatasi jumlah istri dalam satu waktu itu maksimal adalah 4. Malam ini kita masih mengkaji Siratun Nabi atau As-Sirah An-Nabawiyah Asy-Syarifah, sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga insya Allah masih dalam tema yang sama, karena bait-bait nazam di dalam nazam Aqidatul Awam yang menjelaskan tentang sejarah hidup Rasulullah ini agak panjang. Kita telah sampai pada pertemuan kelima pada malam hari ini yang membahas tentang tema seputar sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah sampai pada bait nazam ke-31. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa asrarihi wa afadha wa a'ada alaina min barakatihi amin. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Abuhu, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bernama Abdullah. Kemudian kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Kemudian nasab beliau selanjutnya ke atas adalah Hashim. Lalu Abdu Manaf, yantasib kepada Abdu Manaf, yantasib ya, bernasab orang-orang yang di bawahnya. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu namanya adalah Abdullah, suami dari Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab. Ayahanda Rasulullah namanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nanti akan kita jelaskan nasab beliau sampai Adnan, sampai Nabiullah Adam alaihissalam. Sedangkan ibunda beliau adalah Aminah, Aminah bintu Wahab bintu Wahbin. Ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika beliau pulang dari Syam menuju ke Madinah. Jadi beliau dalam satu kesempatan berdagang. Ayahanda Rasulullah adalah seorang pedagang. Ayahanda Rasulullah adalah seorang pedagang. Dalam satu kesempatan beliau berdagang ke tanah Syam. Sekembali beliau dari perdagangan beliau dari daerah Syam menuju ke Mekah, beliau wafat di Madinah. Dalam usia yang masih sangat belia, dalam usia yang masih sangat muda. Ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ini wafat pada usia 25 tahun. Dalam satu pendapat 30 tahun. Dalam satu pendapat 28 tahun. Jadi kalau sejarah itu terutama terkait tahun, terutama terkait bulan, hal-hal yang berkaitan dengan waktu biasanya seringkali ada perbedaan pendapat. Begitu juga usia, ya. Perbedaan pendapat para sejarawan terkait dengan usia seorang tokoh itu biasa, lumrah di dalam disiplin ilmu sejarah. Kemudian Rasulullah ketika ayahandanya wafat itu dalam satu pendapat usia beliau 2 tahun. Dalam satu pendapat 2 tahun lebih 4 bulan. Dalam satu pendapat beliau berusia 7 bulan. Dalam satu pendapat yang lain beliau berusia 2 bulan. Dalam pendapat yang lain beliau masih dalam buayan ibunya. Nah, tetapi Syekh As-Suhaili dan Ad-Dulabi
mengatakan bahwa ketika ayahanda Rasulullah wafat, itu Rasulullah masih di dalam kandungan. Inilah yang disampaikan oleh mayoritas sejarawan, mayoritas ulama. Jadi sebagian besar ulama, sebagian besar ahli syarah itu mengatakan bahwa ketika ayahanda Rasulullah Abdullah meninggal, Rasulullah itu masih di dalam rahim ibundanya. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya itu berarti beliau terlahir dalam keadaan yatim, ya. Beliau lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal dunia. Dan hal itu jugalah yang diterangkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi keterangan mengenai bahwa ayahanda Rasulullah wafat, Rasulullah masih dalam rahim ibundanya, masih dalam kandungan ibundanya. Inilah yang diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Kemudian pendapat yang masyhur di kalangan para ulama bahwa Abdullah dan Aminah ini tidak memiliki anak kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu tidak punya saudara kandung. Ini menurut pendapat para ulama, pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, ya, bahwa Rasulullah tidak punya saudara kandung. Jadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak satu-satunya dari Abdullah dan siapa ibundanya? Aminah bintu Wahab. Dalam bait nazam yang tadi kita baca, Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib, tentang Abdullah secara singkat sudah kita jelaskan. Sekarang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakek Rasulullah dari jalur ayah, yaitu ayahanda dari Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kunyahnya adalah Abul Harith atau Abul Badha. Abul Harith, Abul Badha. Ya, kunyah beliau. Jadi biasa orang Arab itu mengkunyai dirinya atau dikunyai oleh orang lain, namanya siapa, kemudian dia kunyahnya adalah Abu siapa. Saya mengkunyai diri saya adalah Abu Nabil, ya. Makanya di medsos saya itu saya tulis akun saya beri nama Nur Rahmat Abu Nabil. Kunyah saya mengkunyai diri saya adalah Abu Nabil karena anak pertama saya adalah Nabil, namanya Nabil. Ada Abu Umamah, ya, pokoknya enggak Abu Gosok aja. Pokoknya tidak Abu Gosok, Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Abu Nabil bagus, Abu Umamah bagus, Abu siapa bagus, ya. Nah, nama asli dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini ternyata bukan nama aslinya. Kakek Rasulullah yang kita kenal namanya, ya. Selama ini kita kenal namanya adalah Abdul Muttalib, itu ternyata bukan nama aslinya. Nama asli Abdul Muttalib itu adalah Syaibatul Hamdi. Syaibah Al-Hamdi. Syaibah itu uban, ya. Kenapa beliau diberi nama Syaibah? Kenapa beliau diberi nama Syaibah? Karena di dhu'abatihi, di rambut depan, di rambut bagian depan dari kepala beliau itu ada sya'ratun bayda, ada sehelai rambut yang berwarna putih. Menurut pendapat yang lain, nama asli dari Abdul Muttalib ini bukan Syaibatul Hamdi tetapi Amir. Namanya adalah Amir. Nah, kenapa kemudian beliau disebut sebagai Abdul Muttalib? Budaknya Muttalib. Jadi abd di sini artinya adalah budak. Kenapa beliau disebut sebagai budaknya Al-Muttalib? Al-Muttalib itu adalah paman dari Abdul Muttalib. Jadi Al-Muttalib di dalam rangkaian julukan dari Abdul Muttalib yang kemudian terkenal sekali, Abdul Muttalib. Abd di situ artinya adalah budak, sedangkan Al-Muttalib itu siapa? Al-Muttalib di sini ternyata adalah paman beliau. Nah, kenapa kemudian beliau terkenal dengan sebutan Abdul Muttalib, budaknya Pak Muttalib, budaknya Tuan Muttalib? Kenapa? Karena suatu ketika paman beliau yang bernama Al-Muttalib
ini datang dari Madinah. Ya, waktu itu belum disebut sebagai Madinah. Waktu itu masih bernama Yathrib, ya. Waktu itu masih bernama Yathrib. Jadi sebelum kedatangan Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah dalam hijrah itu, kota Madinah itu masih disebut sebagai Yathrib. Sepulang dari Madinah, ya, Al-Muttalib kembali ke Mekah, menaiki seekor hewan tunggangan. Di belakangnya itu ada Syaibatul Hamdi, keponakannya. Kemudian orang-orang ketika itu ada yang ketika ketika Al-Muttalib ini lewat, ya, di Mekah, melewati pasar, melewati majelis-majelis orang-orang Quraisy di Mekah, ketika itu beliau ditanya, siapa yang di belakang Anda ini? Lalu beliau mengatakan, ini adalah hamba, ini adalah seorang budak. Tidak tahu ya apakah guyon atau seperti apa, tetapi jawaban yang disampaikan oleh Al-Muttalib yang jelas dia mengatakan begitu. Yang ada di belakang saya ini adalah budak yang saya beli waktu saya berada di Madinah. Akhirnya apa? Setelah itu Syaibatul Hamdi, keponakannya sendiri ini, terkenal dengan julukan Abdul Muttalib. Artinya adalah budaknya Al-Muttalib. Kalau nama aslinya adalah siapa? Syaibah atau Syaibatul Hamdi, atau menurut satu pendapat namanya adalah Amir. Nah, Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamdi atau Amir ini memiliki 5 orang istri. Jadi sebelum syariat, sebelum Rasulullah diutus, ya, orang-orang ketika itu di masa jahiliyah biasa memiliki 5 orang istri, memiliki 10 orang istri, memiliki lebih dari 10, itu biasa, ya, sesuatu yang lumrah ketika itu. Semakin kaya seseorang maka semakin banyak istrinya. Tetapi kemudian ketika Rasulullah diutus, turun wahyu dari Allah, turun syariat yang membatasi jumlah istri dalam satu waktu itu maksimal adalah 4. Nah, Abdul Muttalib ini memiliki 5 orang istri. Nutailah, Halah, Fatimah, Samra, dan Lubna. Dan dari istri beliau yang bernama Fatimah lahirlah ayahanda Rasulullah yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah ayahanda Rasulullah itu adalah putra siapa? Maksudnya bukan, ya. Abdullah itu adalah anak dari siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kok talilut ini? Pada ngantuk ya? Sebentar. Tadi Abdul Muttalib memiliki istri 5, ya. Salah satu istri beliau bernama siapa? Fatimah. Dan Fatimah ini adalah ibunda dari Abdullah. Ya, Fatimah itu adalah ibunda dari siapa? Abdullah. Sedangkan Fatimah itu sendiri, nah ini kalau berbicara masalah nasab itu, kalau orang Arab itu luar biasa, ya. Mereka hafal, saya ini anak siapa, ayah saya itu anaknya siapa, kakek saya itu anaknya siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, itu sampai nasab kesekian itu orang-orang Arab itu hafal. Kalau kita di Jawa biasanya sampai ayahnya ayah, setelah itu kita nggak tahu nama dari ayah dari kakek kita itu siapa, biasanya kita nggak tahu. Sudah mentok gitu, ya. Sudah bagus sekali kalau di Jawa kita tahu nama kakek kita. Kemudian kita tahu nama ayah dari kakek kita. Oh, itu sudah prestasi yang luar biasa. Setelah itu kita nggak tahu. Tapi kalau orang Arab itu biasanya mereka menghafal nasab keluarga mereka. Saya bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Itu tradisi menghafal nasab itu di Arab, ya, masih sangat kental sekali. Nah, Fatimah yang merupakan ibunda dari ayahanda Rasulullah, istri dari Abdul Muttalib, itu beliau Fatimah itu adalah putri dari Amr bin Aid bin Imran bin Makhzum bin Yaqadhah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr.
Nah, Abdul Muttalib setelah Muttalib, ya, setelah pamannya Muttalib meninggal dunia, beliau menjadi pimpinan kabilah Quraisy. Jadi setiap kabilah itu pasti ada pimpinannya. Pimpinan kabilah Quraisy pada masa Al-Muttalib adalah Al-Muttalib. Sepeninggal beliau digantikan oleh keponakan beliau yang bernama Abdul Muttalib, yang berjuluk Abdul Muttalib, yang bernama asli siapa tadi? Syaibatul Hamdi, disebutkan dalam tiba itu. Wahwa Syaibatul Hamdi, Abdul Muttalib wahwa Syaibatul Hamdi. Menurut satu pendapat namanya siapa tadi? Amir. Nah, Abdul Muttalib ketika beliau dapat sebagai pimpinan kabilah Quraisy, beliaulah orang pertama yang menggali kembali sumur Zam-Zam, karena sumur Zam-Zam itu pernah tertutup. Setelah Nabi Ismail alaihissalam meninggal, ya, kota Mekah itu kemudian dihuni oleh satu kabilah yang bernama kabilah Jurhum. Nah, kabilah Jurhum inilah yang kemudian menguasai sumur Zam-Zam. Tetapi sangat disayangkan, kabilah Jurhum ini adalah kabilah yang zalim. Ketika banyak sekali orang-orang yang datang ke Mekah untuk berhaji, ya, pada zaman jahiliyah, sebelum zaman jahiliyah itu sudah ada yang disebut dengan ritual haji ala mereka. Tetapi di samping kanan, kiri, depan, belakang Ka'bah ketika itu banyak sekali berhala-berhala yang disembah. Ya, mereka dalam beberapa pertemuan yang lalu saya terangkan kepada kita semuanya bahwa tawaf itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir, ya, ritual tawaf, ritual haji itu tapi ala mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang ketika melakukan tawaf itu kemudian mereka bertelanjang bulat. Kenapa? Karena mereka dibisiki oleh iblis bahwa ketika tawaf di tempat yang mulia yaitu seputar Ka'bah, maka mereka jangan sampai, kata iblis, memakai atau mengenakan pakaian-pakaian yang biasanya digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kabilah Jurhum yang menguasai sumur Zam-Zam dan menguasai Ka'bah ketika itu adalah kabilah yang zalim. Setiap kali ada orang yang datang ke Mekah untuk melakukan haji, untuk melakukan tawaf di seputar Ka'bah, maka kabilah Jurhum ini melakukan kezaliman kepada mereka, ya, memalak mereka, meminta uang mereka, membayar untuk keperluan ini dan itu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu siksa kepada kabilah Jurhum, sehingga kemudian sumur Zam-Zam itu tidak lagi bisa mengalirkan air, tertutup oleh tanah. Nah, pada saat kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib atau yang berjuluk Abdul Muttalib memimpin kabilah Quraisy di Mekah, beliaulah orang pertama yang kemudian melakukan penggalian ulang, ya, melakukan penggalian ulang terhadap sumur Zam-Zam. Dan akhirnya, dan ini luar biasa ketika itu, penggalian ketika itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi singkat cerita, pada akhirnya sumur Zam-Zam berhasil digali kembali dan kemudian mengeluarkan air kembali. Nah, Abdul Muttalib sangat berjasa di dalam melakukan penggalian ulang terhadap sumur Zam-Zam. Beliau juga adalah orang yang bertugas untuk siqayah, memberikan minuman kepada orang-orang yang datang dari luar Mekah menuju Mekah untuk tujuan haji dan umroh serta melakukan berbagai ritual di seputar Ka'bah. Hashim selanjutnya adalah siapa? Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini namanya adalah Amr. Kenapa disebut Hashim? Karena beliau adalah orang yang yahshimut tharid liqaumihi fil jadb. Beliau adalah orang yang yahshim ats-tharid liqaumihi fil jadb. Jadi pada musim paceklik, Hashimlah
atau namanya siapa tadi? Amr, ya. Kalau Abdul Muttalib, sebagian pendapat mengatakan namanya adalah Amir. Kalau ayahanda dari Abdul Muttalib yang terkenal dengan julukan Hashim, itu nama aslinya adalah Amr. Amr. Kenapa beliau disebut Hashim? Karena beliau adalah Yahshimu ats-tsarida liqaumihi fil jadb. Jadi masa paceklik, beliaulah orang yang mengolah dan memasak makanan untuk kaumnya, dan kemudian memberikan makanan untuk kaumnya. Jadi Al-Hashim itu artinya adalah kasrus syai' al-yabis. Al-Hashim itu secara bahasa artinya adalah Al-Hashmu, secara bahasa artinya adalah apa? Kasrus syai' al-yabis, kasar, memecahkan sesuatu yang kering, ya, artinya mengolah makanan, memasak makanan. Kemudian beliau memberikan makanan kepada kaumnya ketika masa-masa sulit, ketika masa-masa paceklik. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada Rabu malam Kamis besok. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama, terutama ilmu aqidah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.